Nah, sekarang kita bahas hal yang tadi saya sebutkan di awal. Kenapa centang di channel saya hilang? Halo, assalamualaikum. Video kali ini santai aja ya. Cuma pengen ngobrol aja sama ngasih update tentang beberapa hal yang terjadi di channel ini, termasuk kenapa centangnya hilang ya. Nanti akan kita bahas. Yang jelas, saya bikin video ini sebetulnya karena udah lama nggak bikin video Q&A juga ya di YouTube. Tapi kalau bikin video Q&A, lama nunggu pertanyaannya dulu. Dan memang ada beberapa hal yang spesifik pengen saya bahas di video kali ini. Jadi kita mulai dari yang pertama. Ya, kedepannya mungkin semingguan ke depan atau 2 minggu ke depan bakal banyak banget TWS earphone yang dibahas di channel ini. Jadi branding gonta-ganti TWS itu berhasil. Banyak banget yang minta TWS earphone-nya di review di channel ini. Oke, ada WhatsApp masuk. Jadi jangan bosan ya, kalau misalkan 2 hari sekali atau bahkan mungkin tiap hari nanti akan ada TWS earphone baru. Saya juga nggak bosan sih ngetesnya, karena sambil ngetes TWS earphone, sekarang saya sambil main PUBG. Dan juga udah punya timbangan, jadi bisa nimbang beratnya berapa, sama sejak punya Galaxy Note 20 Ultra juga saya bisa ngetes mikrofonnya ya. Termasuk ini, rekaman video ini saya sengaja pakai Galaxy Buds Live, mikrofonnya dari sini, direkam langsung. Dan ini saya pegang S Pen buat kontrol ini video, nanti kalau udah stop dari sini. Tadi nge-press recordnya juga dari sini ya. Jadi itu enaknya kalau punya Samsung ternyata. Oke. Nah, setelah itu mungkin kalau ngelihat views video di channel ini makin lama makin kurang ya. Kalau saya ngelihat di channel tekno lain di Indonesia juga pada kurang, entah kenapa, apakah algoritma atau gimana. Karena masih ada beberapa channel yang viewsnya rame terus. Mungkin channel-channel baru juga malah sekarang kebagian views lebih banyak ya dibandingkan yang lama. Entahlah itu kerjanya algoritma YouTube. Tapi yang jelas beberapa teman-teman kayaknya udah pada dideketin sama TikTok ya buat bikin konten di TikTok sana. Saya juga dideketin sih, jadi dijanjiin campaign 2 bulan apa 2 minggu ya waktu itu. Jadi nanti di-suggest terus kontennya biar cepat naik. Tapi saya nggak ambil, pertama sih karena lebih saya kayaknya stylenya nggak cocok sama TikTok ya. Konten saya yang udah mulai ke bapak-bapakan ini, jokesnya aja garing-garing. Dan juga apa ya, mungkin pangsa pasarnya juga beda. Penonton saya dan penonton audiens di TikTok tuh beda. Itu pertama. Kedua, nggak ada waktunya juga buat seriusin konten di platform baru. Ini aja ngerjain PR buat video YouTube udah keteteran banget. Nanti saya share juga kenapa keteterannya. Tapi yang jelas ada beberapa hal juga yang jadi pertimbangan saya. Udah mulai banyak baca berita tentang TikTok collecting data tanpa izin ya ke penggunanya di iOS tuh yang ketahuan. Memang TikTok ini backingnya atau pemiliknya dari Cina ya. Yang mana saya pernah nonton juga video yang bilang di TikTok nggak ada copyright. Jadi konten di repost pun nggak masalah kalau di TikTok. Tapi ya itu masih perlu ditelah lagi ya kebenarannya. Cuma paling nggak membuat saya jadi mempertimbangkan buat nggak ambil TikTok, untuk nggak bikin akun TikTok. Tapi mungkin suatu saat kalau misalkan udah confirm, siapa tahu saya bikin juga, bisa jadi ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau saat ini concern saya adalah kalau misalkan benar itu collecting data, saya nggak pengen teman-teman yang suka nonton saya jadi install TikTok, kemudian datanya dikolek sama aplikasi itu di belakang ya. Salah satu contoh kasus juga ini sebetulnya nggak bisa generalisir gara-gara TikTok sih. Mau platform apapun kalau misalkan niatnya nggak benar sih bisa aja nggak benar. Cuma di lingkungan saya sendiri yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dulu asisten rumah tangga saya sampai berantem. Salah satunya gara-gara dia TikTokan, di video TikToknya ada cowok lain. Ya efeknya resign lah pokoknya gara-gara berantem itu. Jadinya saya di rumah sekarang nggak punya ART, apa-apa dikerjain sendiri. Nah ini juga mungkin yang update kenapa saya nggak punya waktu buat ngerjain konten TikTok. Karena sekarang anak saya udah mulai masuk SD juga, setiap hari Zoom, Senin sampai Jumat dari jam 7.20 sampai jam 2 siang. Capek sih kasihan, ibunya juga jadi murid lagi nemenin, untung dia punya ibu yang hebat ya, istri saya. Tapi di sisi lain, walaupun capek, sebetulnya saya bersyukur juga sekolahnya berarti bagus nih. Walaupun sekolahnya online semua, full online, tapi dia tetap menjaga biar nggak ketinggalan materinya banyak-banyak ya. Kalau ngeliat yang lain kan ada yang suruh nonton video tutorial aja, ngerjain tugas, zoomnya mungkin seminggu sekali. Kalau ini kan zoomnya tiap hari, jadi penjelasan tentang materi pelajaran itu dilakukan dengan tatap muka meskipun jarak jauh ya.
Nah, efeknya, saya kan nemenin anak saya yang SD buat Zoom tiap hari. Nah, selama itu juga saya jadi babysitter, nggak babysitter juga sih kan emang bapaknya ya. Saya jadi ngasuh anak saya yang kecil, jadi punya waktu buat kerja itu kalau anak kecil saya lagi tidur. Dia bangun jam 6 pagi, nanti jam 10 dia tidur lagi tuh sampai sekitar jam 1 atau jam 2-an ya. Kadang sampai jam 12, 2 jam atau 3 jam lah rata-rata. Nah, di situ saya baru punya waktu buat ngedit. Nah, dengan waktu ngedit yang singkat itu, jadinya saya nggak mungkin ngambil banyak-banyak platform ya buat dikerjain. Instagram aja kayaknya jarang update belakang ini. Kemudian jadinya ya gitu deh. Sibuk dengan keluarga, kan alasan resign dulu juga alasan utamanya keluarga. Tapi ya apa ya, saya juga kadang ada rada kesel sih kalau misalkan di antara waktu tidur anak saya ada yang ganggu, berisik, anak saya bangun, jam kerja saya terganggu, akhirnya saya harus bangun tengah malam gitu buat ngerjain konten. Kadang bangun jam 1, jam 2, itu nggak langsung bikin konten, harus ngumpulin moodnya dulu, nyawanya dulu. Kadang baru jam 3 baru mulai, kepotong sholat subuh bentar, bikin lagi sampai jam 6, nyiapin anak sekolah, kadang masak juga. Jadinya waktunya sedikit ya, jadinya makanya saya ngambil TikTok, karena selain stylenya nggak cocok, kemudian juga waktunya dari saya kayaknya sedikit banget. Makanya saya suka rada kurang welcome kalau ada tamu di jam anak saya tidur, apalagi kalau berisik gitu ya. Kasihan anak saya nanti bangun, yang kasihan sih sayanya. Waktu kerjanya makin kepotong. Oke, itu dia alasannya. Dan kita pindah ke bahasan selanjutnya. Ini adalah keresahan yang saya alami juga belakangan ini. Saya ngelihat banyak banget smartphone yang launching dengan cara jualan blind pre-order. Blind pre-order tuh gini, jadi si produknya belum ditentukan harganya berapa, belum diinformasikan ke halayak ramai harganya berapa, tapi orang sudah bisa ngebooking dengan misalkan 200.000, 300.000. Nanti uang bookingnya itu ditukar dengan voucher code, di mana voucher code-nya itu akan memotong harganya nanti ya, waktu beli sudah ada harga resminya berapa. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika harganya diumumkan. Misalkan, saya punya acar nih, ini harganya bakal 5 jutaan, ya udah pre-order ya gitu, 200.000 saya bayar. Ketika harganya diumumkan misalkan ternyata 9.999.000 rupiah, gimana yang terjadi? Saya nggak punya uang sebanyak itu, mau bayar dari mana gitu kan? Akhirnya ya udah saya batal. Tapi uang mukanya nggak bisa diambil lagi, hangus. Biasanya juga kalau di e-commerce, si uang muka 200.000 itu dibelikan itu kan voucher code ya. Voucher code-nya cuma bisa dipakai buat beli smartphone yang mau rilis itu, buat motong harganya nanti. Kalau nggak dipakai ya nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa jadi uang lagi. Nah itu artinya kan, kalau misalkan ada yang tadinya mau beli, tapi begitu tahu harganya, ternyata ketinggian atau apalah, nggak jadi, uangnya hangus. Gimana tuh? Padahal brand udah mengklaim bahwa penjualan pre-ordernya sudah mencapai angka berapa, tapi mereka nggak umumin yang beneran jadi beli itu berapa ya. Kemudian ini juga masalah di hukum jual beli ya. Saya sebetulnya ilmunya nggak terlalu dalam di situ, tapi yang saya tahu jual beli itu harus ada barang, penjual, pembeli, dan akad. Nah di akadnya itu harus disebutkan berapa harga barang yang mau diperjualbelikan. Nah kalau sekarang blind pre-order, harganya nggak tahu gimana? Nggak sah dong jual belinya. Oke, silakan dipikirkan masing-masing. Nggak usah debat lah ya, saya udah ngeliat ada tuh di satu kolom diskusi di e-commerce, ngedebatin produk itu panjang banget, malah jadinya nggak manfaat juga debatnya. Ya ini pikirin aja ya buat masing-masing, apa untung ruginya. Tapi kalau saya sih mau nitip ke brand, atau ke retailer, ataupun ke punya e-commerce, jangan ada blind pre-order kayak gini. Nggak bagus. Akadnya tuh nggak jelas berapa nilainya. Kalau yang hangus gimana? Rugi loh. Ya, mendingan cari cara jualan yang berkah aja. Nah, kemudian udah ya, itu kita tutup aja ya. Pokoknya itu adalah keresahan yang saya rasakan dan saya berharap brand berhenti berjualan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas hal yang tadi saya sebutkan di awal. Kenapa centang di channel saya hilang? Jadi, waktu itu sebenarnya iseng, saya lagi bosan banget. Dan sudah ada beberapa yang komen, gonta-ganti HP HD, tapi kontennya full HD. Atau kenapa sih masih pada pakai HD, yang lain udah nggak ada. Akhirnya saya pikir, saya pengen simpelkan nama channel saya, HD-nya dibuang. Nah, ternyata kalau kita ganti nama channel yang udah terverifikasi centang itu, hilang centangnya. Mungkin kalau mau centang lagi harus hubungi orang YouTube lagi ya. Sampai saat ini belum hubungin lagi orang YouTube, jadinya centangnya belum ada lagi. Nggak masalah sih buat saya. Saya lihat juga beberapa teman-teman channelnya ada yang nggak pakai centang, padahal udah banyak subscribersnya, udah 300.000, udah 400.000, nggak masalah lah ya. Paling mungkin kalau lagi ada live streaming, launching,
saya komen tuh nggak ada highlightnya ya. Kemudian kalau komen di channel lain juga nggak ada highlight, nggak ada centangnya. Paling itu aja sih masalahnya. So, buat yang nanya-nanya kenapa nggak ada centangnya lagi, ya itu gara-gara iseng ganti nama. Oke, itu dia yang mau saya update di video kali ini. Santai aja, biar nggak bosen, TWS lagi. Kalau handphone, saya pengen banget nih unbox handphone baru. Tapi belum datang, barangnya akan segera datang. Ini adalah handphone yang turun harga banyak. Tunggu aja ya videonya. Dan video kali ini saya pengen teman-teman komen juga ya, gimana hasil perekaman video ini. Ini dengan kamera belakang dari Galaxy Note 20 Ultra dan suaranya, audionya direkam dengan mikrofon dari Galaxy Buds Live ya. Oke, kita akhiri videonya di sini. Ya, siap ya? Enggak. Salam dulu dong. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.